Halo, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Yang saya hormati, para panitia dari Indonesia Independence Day Competition. Yang saya hormati, para panitia Kejar Mimpi. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Usi Cinti Sregar, asal instansi dari SMA Swasta Santa Maria Tarutung. Kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Pemuda-Pemudi adalah Generasi dan Tunas Bangsa Indonesia dengan tema Indonesia Merdeka dan Pemuda Mengambil Peran. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk beraktivitas seperti biasa walaupun dalam keadaan pandemi. Sudah genap 76 tahun Indonesia merdeka. Itu semua adalah hadiah dari perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan waktu, bahkan nyawanya untuk bangsa Indonesia. Mereka tidak ingin bangsa Indonesia tertindas lebih lama lagi, menindas generasi-generasi berikutnya, menindas orang banyak. Mereka berkumpul dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, membentuk organisasi-organisasi untuk mengusir para penjajah. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia sepatutnya menirukan semangat para pahlawan. Bukan untuk mengusir penjajah lagi, tapi untuk mengembangkan bangsa Indonesia, membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke muka dunia dan muka internasional. Kibarkanlah bendera Indonesia di negara luar. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang adil, makmur, dan beradab. Mari kita bekerja keras, belajar keras, usaha, dan komitmen untuk menciptakan hal tersebut. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, dibutuhkan vaksin yang banyak untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian massal, khususnya untuk Indonesia yang umatnya sangat banyak. Kita membutuhkan vaksin sangat banyak untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Marilah kita menyimak baik-baik isi dari Sumpah Pemuda, yang isinya 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah satu yaitu tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Marilah kita menyimaknya, merenunginya, dan mewujudkannya, mewujudkan Indonesia yang adil, beradab, dan makmur. Bersama-sama kita pasti bisa. Ingat kata Bung Tomo, Indonesia harga mati, jangan sampai jatuh ke tangan orang. Jangan sampai Indonesia tertindas lagi, baik oleh bangsa luar maupun bangsa sendiri. Karena apabila hal itu terjadi lagi atau terulang lagi, itu akan menjadi luka yang sangat dalam bagi para pahlawan yang telah gugur di bidang pertempuran. Mereka sudah berkorban sangat besar, mereka mengorbankan nyawanya. Mereka tidak mementingkan apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka tidak menghitung berapa jenazah yang telah mati demi mempertahankan negara. Mereka hanya ingin mewujudkan satu kata yaitu merdeka, bebas dari penjajahan. Tujuan para penjajah sendiri ada 3. Yang pertama itu gold, mencari kejayaan, mencari kekayaan. Yang kedua ada glory, yang ketiga ada gospel. Semua tujuannya itu sama-sama menyiksa Indonesia, menindas Indonesia. Sekalipun mereka mengambil hasil bumi Indonesia, mereka tidak membayar ataupun memberikan gaji yang sekecil mungkin yang tidak seberapa bagi umat bangsa Indonesia. Bahkan sekalipun mereka dikerjakan secara paksa, mereka tidak diberi makan, tidak diberi istirahat. Mereka selalu saja disiksa sampai ada yang mati di tempat pekerjaan. Itulah betapa sadisnya zaman dahulu. Akankah kita membiarkan negara ini terjajah kembali? Mari kita sama-sama membangun negara ini lebih baik lagi. Mendirikan Indonesia ini, menjadikan Indonesia menjadi macan Asia, bukan yang tertidur lagi. Bangunkan macan Asia Indonesia. Bersama-sama kita pasti bisa. Marilah kita mengetahui, menggali lebih dalam lagi iptek untuk menyainginya dengan bangsa lain, dengan bangsa luar. Marilah kita memulainya dari hal kecil. Jangan ada lagi koruptor di Indonesia, jangan ada lagi teroris di Indonesia,
dan ada lagi pencuri di Indonesia ataupun hal lainnya. Janganlah kita membuat Indonesia bersedih lagi. Sudah 76 tahun lamanya Indonesia merdeka. Itu sudah sangat lama, dari tahun 1945, tepatnya 17 Agustus. Itu baru saja terjadi, kita merayakannya di rumah saja, karena dalam situasi pandemi ini. Oleh karena itu, marilah kita menciptakan vaksin, menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, mematuhi protokol PPKM darurat, guna mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Marilah kita menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mematuhi protokol kesehatan yang lainnya. Marilah kita berpartisipasi dalam membentuk karya yang mewakili nama Indonesia ke nama dunia, supaya Indonesia semakin disegani, ditakuti, dan tidak dianggap remeh oleh bangsa luar. Mari kita kibarkan bangsa Indonesia setinggi mungkin. Berdiri Indonesiaku, bangun Indonesiaku. Sekian pidato saya, semoga kalian berkenan. Terima kasih.